Malam Pak Haji, dimanapun Haji berada, saya Montanus Bagas dengan NIM 22111-3015 akan presentasi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan tentang bisnis yang akan dikembangkan. Jadi di sini saya akan mengembangkan suatu bisnis budidaya hewan peliharaan yang dimana budidaya hewan peliharaan ini sedang tanda kutip ngetren di kalangan masyarakat. Nah, saya di sini akan memilih bisnis budidaya kura-kura dan kenapa? Karena pertama, untuk perawatan kura-kura sendiri cenderung mudah dan biaya perawatan juga murah dan juga populer di masyarakat. Nah, kenapa saya bisa mengatakan perawatan mudah? Karena di sini kita tinggal menjaga kualitas air, kebersihan kandang, dan juga pakan. Dan biaya perawatannya murah karena cukup dengan sedia akuarium ataupun bak ember dan air yang memadai itu cenderung murah dan tidak memakan biaya lebih. Tuh, tuh. Berikutnya, bagaimana atau ya bagaimana bisnis ini saya kembangkan. Pertama, saya akan melakukan perkawinan dari indukan kura-kura dan kura-kura sendiri termasuk dalam jenis hewan reptil ada tiga metode perkawinan untuk budidaya kura-kura. Yang pertama adalah mating atau interaksi langsung antara jantan dan betina seperti gambar di sini. Yang kemudian adalah looking atau metode saling mengunci kelamin jantan dan betina dikarenakan ada bentuk khusus di kedua alat kelamin hewan tersebut. Yang pertama yang terakhir adalah laying egg atau pengeluaran salur dari si betina. Nah, metode yang kedua setelah melakukan perkawinan tadi adalah penetasan. Ada dua jenis telur kura-kura. Yang pertama adalah fertil atau terbuai secara sempurna, maka akan menetas kurang lebih 60 hari atau 2 bulan. Tapi jika infertil atau tidak terbuai, maka selamanya telur tersebut tidak akan menetas. Nah, beberapa kendala yang mungkin akan dialami di budidaya kura-kura ini. Yang pertama adalah telur gagal menetas, dan berikutnya kura-kura mengalami sakit dapat disebabkan oleh infeksi, virus, jamur, atau bakteri. Yang kemudian terakhir adalah kura-kura mati mendadak. Nah, untuk anggaran yang diperlukan guna menjalankan usaha tersebut, ini saya sudah mereng-reng untuk modal awal kolam 3 kali 2 meter dengan ya sekitar harga 500.000 dan indukan 25 ekor. Ini 8.750. Untuk biaya operasional per bulannya, pakan, obat-obatan, dan transport, ini semuanya senilai 100.000 untuk masing-masing item. Dan target penjualan per bulannya 20 ekor kura-kura ukuran bayi atau masih anakan 1.400.000. Atau di sini kan saya memiliki alternatif strategi untuk penjualan karena masih memulai baru, saya baru memulai. Jadi mungkin saya menggunakan metode kulaan karena modalnya belum kembali 100%. Saya menggunakan metode kulaan dari beberapa jenis kura-kura sehingga memungkinkan dengan harga jual yang tinggi. Saya join di berbagai platform media sosial seperti Facebook, kemudian grup WhatsApp ataupun komunitas-komunitas. Dan saya sudah menghitungkan perhitungan untuk tiap-tiap jenis kura-kura. Ada Demer, Das Albino, Vanusta, dan Sukalta. Untuk harga kulaan saya sudah mencari-cari sekitar harga segini dengan penjualan sekian dan nantinya menghasilkan keuntungan yang sekian. Ini untuk jenis-jenis ini kura-kura Demer yang lehernya panjang, S albino, Venusta, dan ada kura-kura Sukalta.
Berikutnya untuk strategi pemasaran dari bisnis kura-kura ini, targetnya saya akan peternak kura-kura sendiri, kemudian kolektor yang yang tentu mereka ingin mengerti jenis-jenis kura-kura, yang terakhir adalah pada newcomer atau pendatang baru dengan harga yang bervariasi menyesuaikan ukuran dan kualitas dari kura-kura. Di sini ada ukuran-ukuran untuk ukuran masih baby atau bayi dengan ukuran kurang lebih 3 sampai 5 cm, dijual dengan berkisar harga 50.000 sampai 100.000. Kemudian baby up atau bayi yang lebih dewasa ini sudah menginjak usia ya dengan ukuran 6 sampai 9 cm dengan harga 80.000 sampai 250.000. Untuk ukuran juvenile atau mungkin bisa dikatakan remaja dengan harga sekitar dengan eh, ukuran 10 sampai 14 cm dijual dengan harga 150.000 sampai 30.000. Dan kemudian untuk kura-kura dewasa dengan ukuran 15 sampai 30 cm dijual dengan harga 250.000 sampai 500.000 ya untuk yang paling mahal. Dan bagaimana saya akan menjual kura-kura tersebut? Satu, memasarkan kura-kura di berbagai platform online. Selain untuk ulaan tadi, saya juga memasarkan lagi di platform tersebut. Dan agar menjangkau pembeli yang lebih luas dalam maupun luar kota. Eh, Platform-platform tersebut mulai dari Facebook, e-commerce, Tokopedia, dan Shopee, aplikasi CS, CLF, dan WhatsApp. Ya, untuk prospek kedepannya atau yang akan datang di usaha bisnis ini, mungkin pertama saya akan membuat logo menarik dan paten. Kemudian saya akan membuat website dan akun sosial media mandiri karena sebelumnya saya masih setelah jemput bola untuk wirawiri ke sana kemari agar supaya nanti konsumen yang datang saya akan membuat website dan media sosial berupa Instagram, YouTube, dan TikTok ataupun yang lainnya. Untuk referensinya saya mengambil dari beberapa jurnal. Yang pertama ada ini, kemudian jurnal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan ada jurnal yang pertama ini marketing sosial media, dan berikutnya ada jurnal kelayakan peternak domba. Ini saya referensi dari peternak domba saya implementasikan ke peternakan kura-kura. Dan yang terakhir saya ada jurnal identifikasi telur fertil dan infertil berbasis suhu. Oke, sekian presentasi ujian akhir semester dari saya. Terima kasih.